Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi dengan NIM 23044117449 dari kelas 3S. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai pengindaran jauh. Adapun pengertian dari pengindaran jauh yaitu pengindaran jauh atau remote sensing adalah teknik untuk mengumpulkan informasi tentang objek atau fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung. Informasi ini diperoleh melalui sensor yang dipasang pada pesawat terbang, satelit, atau platform lainnya yang menangkap data dari objek yang diamati. Selanjutnya, adapun komponen pengindaran jauh yaitu yang pertama ada platform. Platform adalah media yang digunakan untuk membawa sensor pengindaran jauh. Yang kedua, sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti kamera, radar, dan sensor berbasis gelombang elektromagnetik seperti misalnya inframerah, ultraviolet, atau gelombang mikro. Yang ketiga ada radiasi elektromagnetik. Pengindaran jauh bekerja berdasarkan prinsip gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir ada pengolahan data. Data yang diperoleh dari sensor kemudian diproses melalui berbagai teknik seperti analisis, citra, klasifikasi, dan interpretasi untuk menghasilkan informasi yang berguna. Dan selanjutnya adapun jenis pengindaran jauh. Yang pertama pengindaran jauh pasif. Jenis ini mengandalkan sumber radiasi alami seperti cahaya matahari. Sensor pada platform akan mengumpulkan radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek yang diamati. Contohnya seperti citra satelit, Landsat, atau pengindaran dengan kamera optik. Yang kedua, pengindaran jauh aktif. Pengindaran jauh aktif menggunakan sumber radiasi buatan seperti radar atau lidar untuk mengirimkan sinyal dan kemudian mengukur pantulan sinyal tersebut dari permukaan bumi. Contohnya itu radar sintetik aperture atau yang disingkat dengan SAR. Selanjutnya aplikasi pengindaran jauh. Yang pertama ada pemetaan dan pengawasan lingkungan. Pengindaran jauh digunakan untuk memetakan tutupan lahan, hutan, penggunaan lahan, serta perubahan lingkungan seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan perubahan iklim. Selanjutnya pemantauan cuaca dan iklim. Pengindaran jauh juga digunakan untuk memantau pola cuaca, suhu, permukaan laut, dan fenomena alam lainnya seperti badai tropis dan El Nino. Selanjutnya pertanian. Untuk memantau kesehatan tanaman, estimasi hasil panen, serta mendeteksi ancaman atau kekeringan atau serangan hama. Selanjutnya geologi dan sumber daya alam. Untuk survei geologi pencarian mineral serta pemantauan eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas. Dan yang terakhir perencanaan kota dan infrastruktur. Pengindaran jauh dapat digunakan untuk pemetaan dan perencanaan kota serta untuk memonitor perkembangan dan perubahan infrastruktur. Adapun teknik pengolahan data. Yang pertama citra satelit. Pengindaran jauh menghasilkan citra satelit yang dapat dianalisis untuk melihat berbagai karakteristik permukaan bumi seperti penggunaan lahan, vegetasi, dan perubahan lingkungan. Yang kedua, klasifikasi citra. Teknik klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan piksel citra berdasarkan kesamaan sifatnya seperti warna atau tekstur. Selanjutnya indeks vegetasi. Indeks vegetasi differential normalis atau NDVI adalah salah satu contoh pengolahan data yang digunakan untuk mengukur kesehatan vegetasi berdasarkan cahaya yang dipantulkan. Yang terakhir analisis multitemporal. Analisis ini melibatkan penggunaan citra dari waktu yang berbeda untuk menganalisis perubahan dalam jangka waktu tertentu. Baik, adapun kesimpulan dari pengindaran jauh yaitu pengindaran jauh adalah alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang seperti pengolahan sumber daya alam, monitoring bencana, perencanaan kota,
dan penelitian ilmiah. Dengan teknologi ini, kita dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat tanpa perlu terjun langsung ke lapangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.